Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di chapter 3 pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 11. Tema pelajaran hari ini adalah tentang invitation atau artinya undangan. Di chapter ini kita akan mempelajari jenis-jenis dan tipe undangan, terus bagaimana format penulisannya, tujuannya apa, ada nggak sih undangan yang harus dibalas dan bagaimana cara membalasnya. Semuanya akan lengkap dibahas di chapter kali ini. Yuk langsung kita mulai aja. First thing first, let's define what invitation is. Invitation itu artinya undangan. Nah, ada berapa tipe ya undangan dalam bahasa Inggris? Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita bagi undangan menjadi dua, yaitu formal and informal. Informal, oke. Bedanya apa? Yuk kita bahas yang formal terlebih dahulu. A formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Jadi kalau undangan yang formal itu mereka itu punya bentuk, tone, dan juga style gaya ya di sini yang sesuai dengan norma. Customs di sini artinya budaya, and values, dan nilai-nilai. Maksudnya gimana sih ini? Jadi misalnya undangan untuk acara keagamaan, misalnya undangan untuk acara pengajian gitu ya. Nah, itu tuh ada form khusus yang dalam tanda kutip tidak tertulis bahwa harus diawali dengan kata Assalamualaikum. Kenapa awalnya harus Assalamualaikum? Kan ini tadi undangan keagamaan ya, karena kita punya values di sini, nilai-nilai keagamaan yang berkaitan dengan acaranya. Makanya untuk menunjukkan keislaman atau dalam tanda kutip ya keislaman gitu ya, dari acara tersebut itu diawali misalnya dengan Assalamualaikum. Tapi misalnya kalau di agama lain juga pasti akan berbeda dan punya stylenya tersendiri, ada gayanya tersendiri. Atau misalnya kalau yang lebih umum, kalau undangannya undangan pernikahan misalnya, atau undangan acara wisuda atau apa gitu kan lebih umum gitu ya pesertanya, itu pasti akan ada nilai-nilai atau norma-norma tertentu yang dianut gitu. Misalnya kalau undangan wisuda Universitas A dengan Universitas B mungkin akan beda karena misalnya jargonnya beda, atau jurusan satu dengan jurusan yang lain itu juga bisa berbeda gitu ya. Nah, formal invitation ini contohnya di mana aja sih yang sering kita temui? Nah, this kind of formal invitations usually found in graduation ceremony, ini untuk acara wisuda, religious events juga bisa tadi sebagai contoh ya, acara-acara keagamaan, bisa juga kayak misalnya opening a new place gitu ya, new school misalnya, pada pembukaan sekolah baru dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau konteks acaranya adalah formal, berarti yang dipakai adalah yang formal invitation. Nah, tadi kan kita punya dua tipe, yang formal ini sudah kita bahas, yang kedua kita punya yang informal. What is the definition of informal invitation? It is an invitation which is more casual. Maksudnya more casual tuh lebih sehari-hari, lebih sederhana, lebih apa ya istilahnya ya, lebih simple lah, lebih nggak ribet gitu ya, nggak yang harus mengikuti suatu struktur tertentu. Nah, it is sent by short message or memo to the invitee. Nah, biasanya kalau yang informal invitation itu pesannya lebih singkat, jadi kayak undangannya pun dalam bentuk SMS atau pesan WA atau memo, itu nggak apa-apa gitu ya, karena tadi lebih casual. Nah, kalau yang informal invitation ini pasti kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari, lebih sering lah kita temui dalam kehidupan sehari-hari daripada yang formal gitu ya. Misalnya kayak teman kamu mau ngundang ke rumahnya dia di liburan besok hari Minggu gitu ya. Nah, itu biasanya di WA aja, besok ke rumah aku yuk. Nah, itu sebenarnya suatu undangan tapi informal, makanya nggak mengikuti suatu struktur tertentu dengan pembukaan nanti kata pengantar, pakai pembukaan kata apa sih istilahnya ya, openingnya, terus acaranya di mana, jam berapa dan lain sebagainya, nggak se-rigid nggak se-strict atau sepanjang yang formal kayak gitu. Terus tujuannya apa sih sebenarnya formal invitation ini? Nah, tentu saja tujuannya adalah inviting people to formal and social events. Nah, untuk mengundang orang untuk acara-acara yang formal.
Lanjut tentang keistimewaan bahasa dari formal invitation. Nah, formal invitation should use a simple, precise, and concise words. Maksudnya apa? Jadi pemilihan kata di formal invitation harus sederhana, tepat, concise tuh ringkas gitu ya. Jadi sekali baca orang langsung paham ini tuh maksudnya apa. Seperti itu. Tapi meskipun kita menggunakan kata yang simple, precise, and concise, tetap informasi yang diberikan harus detail, harus jelas. Ini tempatnya di mana, alamatnya tempat tersebut itu di mana, nomor berapa, acaranya jam berapa, dan lain sebagainya. Itu harus juga ada dengan detail di undangan tersebut. The tone of the invitation should be friendly and sincere, so words should be chosen carefully. Maksudnya adalah meskipun ini adalah formal invitation, kita tetap harus tetap ramah dan sincere. Sincere itu maksudnya tulus ya. Jadi ngundangnya itu ya yang kelihatan tulus gitu loh. Merasa bahwa tamu yang kalian undang itu juga bagian dari acara. Mereka itu penting gitu untuk hadir di dalam acara tersebut. Itu harus ditunjukkan di pemilihan kata-kata yang tepat. Nanti seperti apa akan ada di contoh ya. And the style of writing should be formal. Ini obvious sekali, jelas banget karena ini adalah formal invitation. Jadi gaya penulisannya adalah gaya penulisan formal. Tapi tetap ini harus dipenuhi ya. Tadi pemilihan katanya seperti apa, informasinya seperti apa, pemilihan katanya juga bermain, di sini tone-nya, dan lain sebagainya. Oke, nah ini kita akan fokus ke yang formal invitation karena dia yang punya struktur tertentu gitu ya. Nah strukturnya ini yang harus kita ikuti, makanya kita harus paham dulu gimana formatnya dari undangan yang formal. Pertama, first line, baris pertama ya ini, apa yang harus ditulis? The name of the person who invites. Apa maksudnya? Jadi baris pertama itu harus ada siapa yang ngundang itu tuh, ditulis. Misalnya Mr. John yang mengundangnya itu disebutin. Siapa yang mengundang? Oke. Mengundang. Ini penting ya. Biar nggak kebalik sama yang nanti baris ketiga ada. Oke, jadi yang atas siapa yang mengundang dulu. Baris kedua is the request for participation. Nah, ini meminta orang lain untuk berpartisipasi. Nah, siapa sih orang lain itu? Nah, nih ada di third line, ada di baris ketiga. The name of the persons invited. Siapa yang diundang. Oke. Jadi jangan sampai kebalik ya. Yang atas itu kalau formal invitation yang mengundang dulu. Yang bawah, yang baris ketiga adalah yang diundang itu siapa, gitu ya. Oke. Yang line 4 ke baris keempat is the occasion of the invitation. Ini maksudnya occasion itu adalah acaranya ya. Acara apa sih? Ada keperluan apa gitu loh. Sampai mengundang orang lain gitu. And then the fifth line is the time and date of the occasion. Nah, ini kalau yang baris kelima adalah waktu dan tanggal dari undangan tersebut atau acara tersebut. Yang the sixth line, baris ke-6 is the place, adalah tempatnya. Jadi jangan lupa ngasih tanggal dan waktu dulu baru nyebut tempatnya di mana gitu ya. Jangan kebalik juga, ini banyak yang kebalik pasti biasanya. And then the last line is the request for reply. Nah, kalau ini dia keunikannya dari formal invitation. Kebanyakan dari formal invitation itu tuh mereka mau let's say menyiapkan jumlah kursinya berapa, jumlah cateringnya berapa, makanya butuh yang namanya konfirmasi siapa yang kalau kamu mau datang itu tolong konfirmasi, kalau nggak datang juga konfirmasi, gitu ya. Makanya di sini ada part request for reply. Nanti tulisan atau simbolnya request for reply seperti apa akan kita bahas di slide-slide selanjutnya ketika kita lihat contoh formatnya formal invitation secara jelas. Yang penting ini dulu harus dipahami. Dari baris pertama sampai baris ke-7 ini ya, apa aja jangan sampai kebalik yang harus ada gitu di formal invitation, layoutnya seperti apa. Ada yang mengundang, meminta dulu request untuk mengikuti suatu acara. Nah, meminta sama siapa? Minta sama yang diundang. Menyebutkan acaranya apa, kapan, tempatnya di mana, sama minta konfirmasi untuk dibalas atau konfirmasi kehadiran. Nah, supaya lebih jelas lagi, ini ada contoh undangan formal. Yuk kita bedah satu-satu ya di undangan ini.
The board of director of the Indonesian Educational Foundation. Oke, ini bagian ini adalah siapa? Tadi ingat first line-nya? Yang mengundang loh. Mengundang. Yang mengundang siapa? Adalah board of director, para jajaran direksi dari Indonesian Educational Foundation, organisasi namanya organisasi pendidikan Indonesia gitu ya. Terus ngapain mereka? Second, ini first line. Oke, bentar ditulis biar gampang. Second line-nya request the pleasure of, meminta, request ya. Of siapa? Mr. and Mrs. Riyadi. Third line. Ini yang diundang. Yang diundang adalah Mr. and Mrs. Riyadi. Ngapain si Indonesian Educational Foundation mengundang Mr. and Mrs. Riyadi? Karena mau ada charity dinner, akan ada acara makan malam sosial gitu ya, untuk kegiatan sosial. Misalnya nanti disumbangkan hasil makan malamnya atau hasil pelelangan dananya dan lain sebagainya. Nah, kapan? Di fourth line, sorry. Kapan? On Saturday the 23rd of December. Hari Sabtu tanggal 23 Desember. Ini date and hari gitu ya. Day and date gitu. Di mana at Sunan Hotel Ballroom, di Hotel Sultan, di bagian ballroomnya. Makanya harus spesifik di bagian gedung yang mana undangan ini, acaranya ini akan berlangsung. Oh, ternyata yang ini ada di ballroomnya. Proceeds benefit the educational fund. Ini maksudnya untuk tadi kan charity-nya adalah untuk penggalangan dana pendidikan gitu ya, di sini disebutkannya ya. Alright, terus disebutkan nih, biasanya di undangan formal ada juga nih dress code-nya pakai batik. Ini ganti-ganti ya, misalnya ada yang boleh mau dress code-nya pakai baju warna merah gitu misalnya juga boleh. Nah, di undangan ini dress code-nya adalah pakai batik. Jadi ketika kamu nanti datang di acara charity dinner-nya ini, please pakai batik untuk menghargai yang mengundang. Oke? Terus di sini ada RSVP. Please reply, diminta untuk membalas kan. Nah, membalasnya gimana caranya? Ini Indonesian Educational Foundation kan organisasi. Ternyata ada cara balasnya. Cara balasnya adalah ke Edo dengan nomor telepon ini, atau kalian juga Mr. and Mrs. Riyadi di sini misalnya bisa menuliskan email membalas untuk hadir atau tidak di acara ini dengan menulis email di edo@mygmail.com. Makanya ini juga harus diperhatikan dan dibalas. Biar makin mantap, ada contoh undangan lagi nih. Nah, kali ini undangannya untuk ke wedding ceremony atau ke acara pernikahan. Yuk kita lihat satu-satu ya. Mr. and Mrs. Pujianto. Ini adalah the name of the host. Ingat, di first line adalah yang mengundang. Jadi di sini yang mengundang adalah Mr. and Mrs. Pujianto. Mereka mengundang untuk apa? Cordially request the pleasure of your company. Cordial ini dengan rendah hati gitu ya, meminta the pleasure of your company, meminta kehadiranmu gitu ya. Company di sini bukan perusahaan maksudnya, tapi kehadiranmu gitu ya. Ini sebagai part phrasing the invitation, maksudnya inti undangannya itu mau apa sih? Meminta kehadiranmu gitu loh. Meminta kehadiranmu untuk acara apa? On the wedding ceremony of their daughter. Untuk menghadiri acara pesta pernikahan dari their daughter, anak perempuan mereka, anak perempuannya Mr. and Mrs. Pujianto. Itu kind of event, jenis acaranya. Siapa nama daughternya, nama anak perempuannya? Siti. Nah, si Siti ini akan menikah dengan Davi. Jadi disebutkan nama kedua mempelai. Lanjut, kapan acara wedding ceremony-nya ini? It will be held on Friday, the 12th of December, hari Jumat tanggal 12 Desember, at 7 o'clock, jam 7 malam, di Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Jamnya sudah disebutkan, dan tempatnya juga disebutkan. Venue di sini adalah tempat. Tempatnya ada di Gedung Kartini yang disebutkan dengan alamat jelas, yaitu Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
sekarang mari kita lihat ke special instruction di sini. Nah, di sini disebutkan dinner will be served at 8 p.m. sharp. Makan malam akan disediakan mulai disajikan jam 8 tepat. Nah, ini adalah informasi penting tambahan. Kalau di contoh undangan sebelumnya, informasinya adalah menggunakan dress code batik. Kalau di contoh undangan ini, instruction-nya adalah makan malam yang akan disediakan jam 8 tepat. Seperti itu. Lalu kita lihat nih, di sebelah sini ada kata RSVP. Ini dari bahasa Prancis, yaitu kepanjangannya Répondez s'il vous plaît. Kalau salah pronunciation-nya bisa diperbaiki ya, tolong kalau ada yang belajar bahasa Prancis bisa komen di bawah cara pronounce this word yang benar seperti apa. Yang kata-kata RSVP itu kan artinya please reply gitu ya kalau di bahasa Inggris, jadi mohon dibalas. Cara membalasnya undangan ini seperti apa? Kalian, si orang yang diundang bisa mengontak Yani di nomor telepon ini atau mengirimkan konfirmasi kehadiran atau ketidakhadiran ke alamat email ini. Jadi, kalau nemu undangan dengan RSVP, jangan lupa untuk mengkonfirmasi kehadiran atau ketidakhadiran dalam suatu acara. Wait, kalau undangan formal itu pakai amplop nggak ya? Nah, ternyata sebenarnya kalau undangan formal itu keseringan pakai amplop. Ada cara penulisan khusus di amplop dari undangan formal. Walaupun nggak beda jauh ya sama surat. Kita bisa lihat ya di sini, format penulisan amplop dari undangan itu sama caranya dengan surat, yaitu recipient address in the middle of the envelope. Jadi alamat penerima itu ada di bagian tengah dari amplopnya, sama di address kalau alamat pengirim ada di left hand corner of the envelope, ada di bagian kiri atas. Misal ini amplop ya. Jadi yang recipient address ada di sini, yang address ada di sini, kayak gitu. Setelah kita melihat tadi contoh dari formal invitation dan bagaimana penulisan formal invitation bagian amplopnya, sekarang kita lihat yuk tadi gimana kita merespon dari suatu formal invitation, terutama yang ada RSVP-nya. Harus ada apa aja sih kalau kita mau merespon suatu formal invitation? Yang pertama, sebaiknya kita harus merespon formal invitation within 3 days. Jadi kalau kita dapat undangan formal nih, sebaiknya sebelum 3 hari kita udah bales mau datang atau enggak ke acara yang ada di invitation tersebut, di undangan tersebut. Lalu, replies are written in third person. Nah, bentuk kita membalasnya itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di contoh setelah slide ini, oke? Next, replying the invitation card provided should be preferably be handwritten. Kalau undangannya itu ketika undangan terkirim sampai di tangan kalian ada cardnya, ada invitation card itu ada kartu undangan khusus untuk menjawab yang dikirim bersamaan dengan undangan tersebut gitu ya. Nah, itu sebaiknya si kartu undangan tadi, si cardnya ini itu dibales dengan handwritten, ditulis tangan, menggunakan tulis tangan. Kamu mau datang atau enggak, konfirmasi kamu, nama kamu siapa, yang mau hadir berapa orang, seperti itu sebaiknya ditulis tangan kalau ada invitation cardnya. And kalau kamu mau nggak datang, reason should be bravely stated for declining the invitation. Kalau kamu mau menolak invitation atau misalnya nggak mau datang ke undangan tersebut, kamu harus menjelaskan dengan bravely stated ya, dengan singkat tapi jelas kenapa alasannya kok kamu nggak datang. Ini juga akan kita bahas lebih lanjut di slide setelah ini. Contoh nih, kalau kita mau merespon. Yang pertama kita respon kalau kita accept the invitation, menerima undangan tersebut. Contohnya kayak gini. Kita mengacunya ke undangannya Mr. and Mrs. Pujianto tadi ya, yang mau mengadakan pesta pernikahan anaknya yang bernama Siti. Oke, yang pertama ini ada Mr. and Mrs. Eri Utomo yang mau datang nih ke acara pernikahan anaknya Mr. and Mrs. Pujianto. Gimana ya cara menjawabnya? Mr. and Mrs. Eri Utomo accept with pleasure the kind of invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday, the 12th of December at 7 o'clock. Nah,
Kalau yang ini kita lihat Mr. and Mrs. Eri Utomo itu dia menggunakan third person kan, jadi menyebutkan bukan menyebutkan I atau we gitu ya, tapi di sini menggunakan kata ganti orang ketiga, jadi memposisikan mereka di sudut pandang orang ketiga, yaitu dengan menyebutkan nama Mr. and Mrs. Eri Utomo. Kenapa ini perlu? Karena nanti waktu undangan reply ini dibaca sama yang mengundang, mereka nggak bingung, ini di sini siapa? Nah, tapi kalau dari awal disebutkan menggunakan orang ketiga dengan nama asli, Mr. and Mrs. Eri Utomo, jadi kan langsung, yang dimaksud tuh si ini, gitu loh. Makanya perlu pakai sudut pandang orang ketiga dalam menjawab invitation. Nah, si Mr. and Mrs. Eri Utomo ini accept with pleasure, menerima dengan senang hati undangan dari Mr. and Mrs. Pujianto untuk datang ke acara pernikahan dari anaknya yang akan diadakan hari Jumat tanggal 12 Desember jam 7 malam. Ini singkat, padat, jelas, dan yang baca kan langsung ngerti, oke, mereka akan datang gitu kan, karena ada kata accept. Atau bisa juga nih, lebih singkat lagi. Sekarang reply-nya dari Mr. and Mrs. Wibowo. Langsung aja mereka to the point bilang, Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure. Mr. and Mrs. Wibowo dengan senang hati menerima undangannya. Oke, yang ini 2 contoh menerima undangan. Sekarang kalau menolak undangan karena nggak bisa hadir gimana ya? Yang pertama ada contoh Mr. and Mrs. Situmorang. Oke, ini nama sudut pandang orang ketiga juga ya. Regret, menyesal that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto for Friday the 12th of December at 7 o'clock due to prior engagement. Nah, ini dia menolakkan dengan halus karena bilang regret dengan menyesal. They are unable, di sini bilang mereka nggak bisa nih untuk accept invitation, nggak bisa memenuhi undangannya. Kenapa nggak bisa? Due to prior engagement, karena udah ada urusan lain sebelumnya seperti itu. Nah, ini mereka Mr. and Mrs. Situmorang di sini mereka dengan jelas dan singkat menyebutkan alasan ketidakhadirannya. Ada lagi nih contoh misalnya, Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline the invitation due to health reasons. Ini juga bisa. Kalau Mr. and Mrs. Wibowo nggak bisa datang nih ke acara undangan yang diberikan dari Mr. and Mrs. Pujianto karena alasan kesehatan. Juga bisa jadi satu kalimat ini tapi menjawab mau datang atau tidak dengan alasan yang jelas. Well, Miss, apa cukup cuman dengan accept sama decline invitation? Cuman itu aja cara menjawab undangan? Well, ternyata enggak loh. Ingat kan tadi kalau undangannya datang dengan invitation card, ini contoh invitation cardnya. Kita lihat yuk, ada name of the guest, siapa tamu yang diundang ini. Akan will attend, mau datang, atau unable to attend, tidak bisa hadir gitu ya. Dalam undangan tersebut ini bisa ditulis, misalnya ini Mr. and Mrs. Ari gitu ya. Mereka kalau mau datang tinggal centang yang ini, kalau nggak bisa datang berarti yang dicentang yang ini. Terus biasanya ada beberapa jenis undangan yang kalian punya preferensi makanan tersendiri nggak? Misalnya maunya kalau kalian vegetarian atau cuman mau makanan halal aja, itu juga bisa. Misalnya Mr. and Mrs. Ari adalah vegetarian, berarti dicentang ini supaya ketersediaan makanan untuk mereka yang vegetarian itu cukup gitu ya. Nah, ini namanya responding card. Kalau responding card yang datang bersama dengan invitation card itu lebih baik ditulis atau dijawab dengan handwritten, dengan ditulis tangan. Seperti itu. Well, that's all the important things you should know about formal invitation and how to respond it. So this is the end of today's material. I hope you understand it well and see you soon. Bye students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.